Eee, ini masih soal bola atau masih futsal aku bahas ya, tapi ini aku bahas tentang pengalaman pribadiku dan pengalaman orang di sekitarku, khususnya para pecinta futsal atau pecinta sepak bola. Begini ceritanya, aku sendiri dulu ya, aku udah berapa kali cedera main futsal, di lapangan futsal, masih tingkah-tengkak seumuranku dulu. Kemudian aku cedera juga ketika main bola kesebelasan, 11 lawan 11 di lapangan hijau yang rumput yang luas itu. Setiap main itu pasti cedera, pasti bengkak, pasti terkilir, kayak patah gitu jariku pernah juga, semualah. Tangan kayak gini, kayak keplekok pernah juga. Jadi alasan-alasan inilah tahun lalu kalau nggak salah, saya niatkan berhenti untuk bermain bola, baik futsal ataupun sepak bola. Ini untuk pribadiku, karena kemarin saya kepleset atau keplekok kaki saya, dan itu bisa dibilang sembuh hilang rasa sakitnya itu 3 bulan, baru sembuh total hilang. Jadi saya kena itu di lapangan futsal ketika bermain di dekat-dekat tempat aku ini juga, sesama orang dewasa, standar main 5 lawan 5 gitu, dan kaki saya jadi susah jalan, dan pekerjaan pun jadi terbengkalai. Itu dari sudut pandang saya, banyak banyak cedera, kadang bengkak ini di siku, di sundul kepala, pokoknya kontak fisik cedera ekstrim. Jadi itulah yang ingin aku bilang, saya stop. Buat kalian yang mungkin nonton video ini, terinspirasi yang seperti ku bilang, kalian hati-hatilah atau kalau ada yang pengen stop, berhenti main futsal atau main bola, kalian pikirkan sekali lagi ya. Ini dari sudut pandangku menurut pengalaman pribadiku. Sampai hal-hal lain terjadi, fisik cedera, duit habis dan sebagainya lah. Jadi terbengkalai dunia kerja, jadi terbengkalai ke aktivitas sehari-hari, produktivitas kita juga jadi nggak bisa. Nah, yang baru-baru ini teman dekat saya juga main futsal, itu dia sampai cuti, izin gitulah ataupun pakai surat MC 2 hari kalau nggak salah gitu. Pokoknya udah lebih dari sekali dia, jadi kendala ke dunia kerja, jarinya kena ketika main futsal sama orang Indonesia, sama orang dewasa di sini juga di kota Batam. Itu sparring dengan tim orang lain yang bukan dia kenal. Jadi kalau misalnya tim lawan kalian kalah atau kalian kalah, kalian akan berusaha kan untuk mencari menang. Apapun caranya kalian cari supaya menang. Kalian tackle kakinya, kalian dorong bodinya, kalian sikutlah apa, pasti kayak gitu. Itulah kalau main bola. Belum lagi dibawa sampai berantem, dibawa ke hati di luar lapangan, begadu, bertumbuk dan sebagainya. Atas dasar itulah aku tahun lalu udah kuniatkan dalam diriku, apalagi khusus sparring ya, untuk ukuran dewasa sparring, saya nggak mau lagi main futsal dan saya nggak mau lagi main bola, gitu. Mungkin kalau cari-cari keringat misalnya main seluruh-seluruh aja, main, bercanda-bercanda aja, misalnya di kampung gitu kan, main 3-3, kayak passing-passing oke lah, tapi kalau udah lomba turnamen, itu saya nggak mau lagi, apalagi ada hadiah yang diperebutkan, ada piala yang direbutkan, wah itu udah segala cara itu dimainkan. Makanya itulah alasannya aku udah stop main futsal dan stop main bola. Ada lagi temanku, makanya aku bilang kuceritakan aku dan teman-temanku yang kuceritakan di depan mataku, dan itu terjadi ketika main di lapangan dan aku ikut di tim itu. Kaki dia itu salah satu kakinya kiri atau kanan kayak patah jagung gitu, beradu kakinya gitu. Bapak-bapak, dia tulang punggung keluarga, istrinya nggak kerja, punya anak satu, kakinya patah, sehingga dia nggak bisa kerja, sehingga ada menghasilkan duit. Istrinya tidak kerja, hanya ibu rumah tangga. Bagaimana dia menghidupi ini? Dan dia juga berasal bukan dari orang kaya, bukan keluarga sultan. Coba kalian bayangkan ya, dan pikir-pikir, kasus seperti ini sudah banyak aku temukan di sekitar banyak sekali. Karena main bola, karena main futsal, pulang-pulang ke rumah udah tekad nggak bisa lagi jalan. Yang kok naik mobil, dibonceng orang lain. Jadi terjual lah ini.
terjual itu. Karena nggak bisa lagi kerja berbulan-bulan. Biaya pengobatan sekian juta, habis terjual ini, terjual itu. Hanya untuk mengobati kakinya itu, mau dipijit, mau dioperasi, dan sebagainya. Nah ini, iya kan? Kalau aku ceritain semua sebenarnya banyak contoh kasusnya. Aku lupa di mana lokasi dan orangnya. Pokoknya banyak. Dia bapak masih muda di bawah 30, udah nikah dan punya anak, dan dia tulang punggung keluarga. Dia cari uang, dia cari nafkah. Karena bola, kakinya patah, kakinya terkilir, jadi jatuh miskin. Jadi tidak bisa kerja. Bagaimana kalau dia pada saat yang main bola itu masih miskin dan masih sangat miskin. Lalu dia tidak bekerja, tidak menghasilkan uang lagi, tidak ada lagi pemasukan, tidak lagi income. Istrinya pun nggak kerja. Mau nggak mau, istrinya lah yang menjadi kerja. Keluar rumah loh istrinya, dia yang mengerti. Sehingga anaknya masih kecil, suaminya inilah yang menjaga. Itu pun kakinya belum bisa gerak gerak bebas, masih pakai tongkat dua kiri kanan. Dan si tongkat yang di depan itu berbulan-bulan, bahkan ada yang di atas tahun baru bisa pulih gitu, sakit. Nggak bisa lagi kerja yang keras-keras. Jadi harus milah-milah, milih-milih kerja yang cocok ke dia. Nah itulah sebagai pembelajaran buat kita dan buat kalian pecinta bola, pecinta futsal. Coba kalian pikirkan, kalau kalian cedera, kalian main di lapangan, patah kakimu, patah tanganmu, berguling, pecah ini, iya kan? Kamu kerja, kamu tulang punggung, kamu masih miskin. Coba pikirkan, akan miskin, miskin dan kamu berasal dari keluarga miskin. Kamu udah nikah punya anak satu atau dua dan masih miskin pada saat itu. Dan dari keluarga yang miskin, mertuamu juga orang miskin dan akan makin miskin lah ketika kamu mengalami cedera dan nggak kerja. Jadi itulah pesan-pesan yang ingin kusampaikan buat kalian yang suka main bola, main futsal, kalian pikirkan lagi. Saya sekarang sudah beralih ke olahraga yang sekarang yang saya mainkan adalah jogging, lari, kemudian badminton, kemudian renang. Itulah yang paling sering yang saya lakukan yang 3 ini ya, beberapa belasan tahun yang terakhir-terakhir ini lah. Kalau futsal ini ketika aku diajak turnamen sih atau diajak ada sparring. Kalau enggak aku sebenarnya nggak main futsal, sepatu futsal ada. Tapi terakhir tahun lalu kejadian itu aku cedera sampai keluar uang ngurut 200.000 dua kali kan. Jadi sepatu futsal aku jual dan aku udah berjanji niatkan di hatiku, di pikiranku saya tidak akan main futsal dan nggak mau lagi main bola. Apalagi konteksnya turnamen, pertandingan, sparring dan sebagainya. Jadi saya pilih olahraga yang aman dan yang nyaman dan ekonomis dan irit budget gitu. Oke, itu aja lah yang pengen ku sampaikan tentang bola, tentang kecelakaan dan tentang cedera di futsal dan di bola. Buat kalian pecinta bola, pikirkan sekali lagi dan coba pikirkan matang-matang, yakin masih mau main futsal, yakin masih mau main bola. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel Galeri Laban. Aku Samuel Silaban, salam dari Kota Batak, Kepulauan Riau, Indonesia. Salam olahraga.